Hai semua, selamat datang di Duribang. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Review film kali ini adalah film pendakian thriller berjudul The Ritual. The Ritual bercerita tentang sekelompok pria yang melakukan hiking ke Kungsleden. Dalam pendakian ini, mereka menghadapi beberapa kejadian mencekam dan mengancam nyawa. Bagaimana cerita selengkapnya? Let's get into the storyline. Lima orang pria tengah nongkrong di sebuah bar. Mereka adalah Robert, Luke, Dom, Hutch, dan Phil. Sebuah obrolan mengenai rencana liburan mengalir dalam acara nongkrong bareng itu. Setelah berbagai usulan, mereka setuju dengan usul Robert untuk melakukan hiking ke Kungsleden. Kungsleden atau King's Trail merupakan jalur pendakian di daerah Swedia. Saat bubar dari tongkrongan, Luke dan Robert mampir ke sebuah minimarket. Ternyata tengah terjadi perampokan di situ. Luke memilih bersembunyi, sedangkan Robert yang tidak sempat kabur ditodong oleh salah satu perampok. Setelah merampas uang milik Robert, muncul teman perampok itu yang kemudian memaksa Robert memberikan cincin kawinnya. Robert menolak, dan akibatnya perampok itu memukul kepala Robert hingga tewas. Di balik persembunyiannya, Luke menyaksikan kejadian itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Peristiwa itu membuat Luke sangat menyesal dan merasa bersalah. 6 bulan kemudian, Luke, Dom, Hutch, dan Phil melakukan hiking ke Kungsleden sesuai usulan Robert. Setelah mencapai puncak, mereka menaruh barang-barang mengingatkan kepada Robert di sana. Saat hendak turun kembali ke base camp, Dom terjatuh dan kakinya terkilir. Dibutuhkan waktu sekitar 14 jam untuk mencapai base camp. Dom merasa ia tidak akan kuat berjalan selama itu. Hutch mengusulkan untuk melewati jalan pintas melalui hutan. Ia melihat jalan pintas itu ada di peta yang ia bawa. Luke kurang setuju dan berpendapat sebaiknya ia dan Hutch turun lebih dulu untuk mencari bantuan. Namun Dom tidak mau ditinggalkan di situ. Akhirnya semua mengikuti usulan Hutch untuk turun via jalan pintas yang melewati hutan. Sebelum masuk hutan, mereka menemukan sebuah bangkai mobil yang sepertinya sudah lama tidak terpakai. Walau terasa ganjil, tapi mereka tidak overthinking lebih lanjut. Mereka pun mulai memasuki kawasan hutan. Vegetasi yang ada di hutan itu cukup rapat, dengan kondisi yang masih asri. Perut mereka pun mulai merasakan kelaparan. Untuk menghibur rasa lapar, mereka membicarakan tentang makanan. Saat tengah asik membicarakan makanan, mereka dikagetkan oleh bangkai seekor rusa yang tergantung di atas pohon. Isi perut rusa itu sudah tak tersisa, sedangkan darahnya masih menetes. Setelah mengungkapkan spekulasi masing-masing, mereka pun pergi dari tempat itu. Malam perlahan mulai menyapa, dan hujan turun dengan deras. Saat hendak mendirikan tenda, mereka menemukan coretan berbentuk simbol di sebuah pohon. Tak jauh dari pohon itu, terdapat sebuah rumah. Mereka memutuskan berteduh di sana setelah memastikan rumah itu tidak berpenghuni. Ada beberapa barang yang sepertinya milik penghuni rumah dan menunjukkan kalau rumah itu sudah cukup lama terbengkalai. Mereka menemukan simbol yang sama dengan yang ada di pohon sebelumnya. Phil kaget saat ia mendapati sebuah patung tanpa kepala dengan kedua tangan yang menggenggam tanduk. Setelah membuat perapian, mereka pun tidur. Dalam mimpi, Luke berada di sebuah minimarket tempat terjadinya perampokan yang menewaskan Robert. Ia terbangun dan mendapati dirinya sudah berdiri di luar rumah itu. Ada bercak darah di dadanya, yang setelah ia periksa, didapatinya ada beberapa luka di dadanya. Luka itu membentuk simbol yang mirip dengan yang terdapat di pohon. Luke buru-buru masuk ke dalam rumah itu dan memeriksa teman-temannya. Hutch mengalami mimpi buruk hingga kencing di celana. Dom tampak mengigau menyebut-nyebut nama istrinya, sedangkan Phil terbangun dalam keadaan telanjang di depan patung tanpa kepala itu. Mereka bergegas meninggalkan rumah itu. Dom memaksa untuk melewati jalan kecil yang ia temukan dan mengacukan arahan Hutch untuk menuju ke arah barat daya sesuai peta. Bekas potongan pohon di jalur itu menambah keyakinan Dom bahwa itu adalah jalan yang benar. Dom meminta break karena lututnya sangat sakit. Saat break, Luke mendaki seorang diri ke puncak bukit untuk melihat-lihat. Namun yang ia dapati hanya pepohonan yang rapat, dan di antara pepohonan itu, sekilas ia melihat sosok makhluk tinggi besar.
Luke bergegas kembali kepada teman-temannya. Ia menceritakan apa yang dilihatnya sambil menunjukkan luka di dadanya. Namun justru terjadi pertengkaran antara ia dan Dom. Dom menyalahkan Luke atas kematian Robert dan juga keberadaan mereka di tempat itu. Puas bertengkar, mereka pun lanjut berjalan. Mereka menemukan sebuah tenda yang hampir seluruh bagiannya terkubur dalam tanah. Terdapat sebuah dompet yang berisi foto keluarga dan kartu kredit yang mengindikasikan pemilik benda-benda itu berasal dari tahun 80-an. Hari beranjak malam, mereka pun mendirikan tenda. Dalam tidur, lagi-lagi Luke bermimpi tentang kejadian perampokan di minimarket. Ia juga melihat tenda Hutch yang diseret yang membuatnya terbangun. Di luar, ia mendapati Phil tengah berteriak. Sementara tenda Hutch sudah koyak dan penghuninya entah kemana. Dalam gelapnya hutan, mereka mendengar teriakan Hutch. Setelah membangunkan Dom, mereka pun berlari tak tentu arah mencari keberadaan Hutch. Mereka menunggu hingga pagi setelah menyadari bahwa mereka sudah terlalu jauh dari lokasi tenda. Namun hingga pagi tiba, mereka tidak bisa menemukan arah kembali ke tenda. Ketiga orang itu dikejutkan dengan mayat Hutch yang tergantung di atas pohon. Mayat Hutch diturunkan kemudian ditutupi dengan ranting untuk nantinya akan diambil kembali setelah mereka bisa mencapai base camp. Mereka memutuskan mengikuti jalur sesuai arahan Hutch, yaitu arah barat daya. Kondisi Phil semakin memprihatinkan. Sejak dari rumah itu, ia merasa masih dibayangi adegan saat terbangun dalam keadaan telanjang di depan patung tanpa kepala itu. Phil sulit melupakan kejadian itu. Saat break di satu tempat, Luke melihat Phil duduk dengan posisi seolah ia sedang menghamba pada sesuatu di depannya. Luke menelusuri sekitar tempat itu hingga ia mendapati bahwa mereka sudah semakin dekat dengan ujung hutan. Namun saat hendak kembali kepada teman-temannya, ia melihat sesosok makhluk menyeret tubuh Phil. Luke hendak mencari tempat sembunyi tapi ia terjatuh. Saat bangkit, ia melihat flashback kejadian perampokan di minimarket. Luke tersadar dari flashback itu, kemudian mencari keberadaan Dom. Ia mendapati Dom tengah bersembunyi. Mereka berdua pun bergegas meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah jalan. Ada obor di kanan kiri jalan itu. Ketika menoleh ke belakang, mereka mendapati mayat Phil tergantung di atas pohon. Dengan tergesa, Luke dan Dom menyusuri jalan itu yang membawa mereka ke sebuah perkampungan. Hening. Kampung itu seolah tak berpenghuni. Luke dan Dom masuk ke salah satu rumah untuk bersembunyi dari makhluk itu. Tendangan di kepala mereka masing-masing membuat keduanya tidak sadarkan diri. Mereka sadar dari pingsan dalam kondisi tangan terikat di sebuah ruangan. Luke mengintip dari celah dinding dan dilihatnya penduduk kampung tengah melakukan aktivitas seperti hendak membangun sesuatu. Luke berusaha meraih botol kaca di dekatnya untuk digunakan memotong tali yang mengikatnya. Belum sempat ia menjangkau benda itu, dua orang pria dan seorang wanita tua masuk ke ruangan itu. Wanita tua itu memeriksa bekas luka di dada Luke, kemudian menunjukkan bekas luka yang sama di dadanya. Mereka membawa Dom, kemudian mengikatnya di sebuah tiang. Penduduk kampung berdiri di sekitar tiang itu. Dom menyadari dirinya akan dijadikan persembahan, seperti mimpi yang pernah ia ceritakan kepada Luke. Dia juga melihat beberapa mayat tergantung di pepohonan di hadapannya. Saat malam tiba, terdengar suara erangan makhluk itu. Sontak para penduduk bersujud menyambut kedatangannya. Dengan berdebar, Dom menunggu sosok yang akan keluar dari balik pepohonan di hadapannya. Namun ternyata yang muncul adalah Gail, istrinya. Gail mendekati Dom, dan saat mereka berhadapan, tiba-tiba Gail berubah menjadi sosok makhluk menyeramkan. Dia membawa Dom kemudian menancapkan tubuhnya di atas pohon. Sepanjang proses ritual persembahan itu, Luke berusaha melepaskan ikatan di tangannya, dan menjelang kedatangan makhluk itu, Luke berhasil melepaskan diri. Dia juga melihat bagaimana makhluk itu membawa tubuh Dom. Luke berpura-pura masih terikat saat seorang wanita muda masuk ke ruangan itu. Sebut saja wanita ini dengan nama Bunga. Dari dialah Luke mendapat informasi mengenai makhluk itu. Makhluk itu adalah Jotun, makhluk mitologi yang didewakan. Para penduduk menyembah Jotun karena ia melindungi mereka selama tinggal di tempat itu. Sebetulnya menyebut nama Jotun adalah pantangan bagi mereka. Bunga juga mengatakan bahwa Luke terpilih menjadi pengikut Jotun, dan ritual pernyataan dirinya sebagai pengikut Jotun akan dilaksanakan malam nanti. Bila dia menolak, maka Jotun akan menggantungnya di pohon.
Luke terpilih karena dia memiliki rasa sakit yang besar. Luke juga melihat di dada Bunga terdapat bekas luka yang sama. Setelah Bunga keluar dari ruangan itu, Luke mulai menjalankan aksinya. Dia tidak mau menjadi pengikut Jotun. Luke membakar rumah itu untuk menarik perhatian Jotun. Dan benar saja, saat rumah itu mulai terbakar, Jotun muncul. Dia membunuh Bunga karena Bunga sudah lancang menyebut namanya. Saat Jotun tengah mengangkat tubuh Bunga, Luke menembakkan senapan yang ia bawa dari rumah itu. Tembakan mengenai tubuh Jotun yang sukses mengalihkan perhatiannya untuk kemudian mengejar Luke. Dengan menggenggam sebuah kapak yang ia rampas dari seorang penduduk, Luke berlari dari tempat itu. Dan tiba-tiba saja, suasana berubah menjadi suasana minimarket yang selama ini sering menghantuinya. Lampu-lampu yang menyala di koridor minimarket itu seolah menuntunnya ke arah batas hutan. Namun saat ia menuju ke sana, Jotun datang menghadangnya. Ia menyerang Luke sehingga kapak yang ia genggam terlepas. Jotun meraih tubuh Luke lalu menghempaskannya ke tanah. Luke berpura-pura bersujud di hadapan Jotun. Jotun merasa ia sudah menang. Saat Luke bangkit, ia menginjak wajah Luke. Luke melihat tubuh Robert yang tergeletak, persis kejadian di minimarket. Sedangkan di antara mereka berdua, teronggok sebuah kapak. Luke berhasil meraih kapak itu kemudian menghujamkannya ke wajah Jotun. Jotun mengerang kesakitan dan dengan sekuat tenaga Luke berlari, hingga ia berhasil keluar dari hutan itu. Dari batas hutan Jotun berteriak ke arah Luke. Rupanya Jotun tidak berani keluar dari hutan itu. Luke membalas teriakan Jotun, karena dia merasa sudah mengalahkan Jotun. Dan film pun selesai. Demikianlah storyline dari film The Ritual. See you and take care.